Hai, halo Autoblitzer, selamat malam. Jumpa lagi di Jalur Cepat Otomotif, 30 menit eksklusif, the first entertainment lifestyle and classic channel, Autoblitz. Autoblitzer, penerbangan kita menuju Frankfurt, Jerman, guna menyaksikan aksi brand otomotif papan atas dunia akan kembali mengawali jumpa kita malam hari ini. Kembali ke tanah air, kita pun akan menjelajahi destinasi eksotis di Pulau Kalimantan bersama PT Astra Daihatsu Motor. Dari Kalimantan, kita juga akan menikmati pesona negeri Laskar Pelangi bersama Land Rover Club Indonesia. Dan Blitz Update malam hari ini akan menghadirkan beragam informasi menarik seputar dunia otomotif nasional. Serta penelusuran kita di ajang D8 Auto Blitz Indonesia Classic Car Show 2015 sekaligus akan menjadi penutup jumpa kita malam hari ini. So stay close, fasten your seatbelt, and get ready to experience the first entertainment lifestyle and classic channel, Autoblitz. Autoblitzer, di ajang Frankfurt Motor Show 2015, Asian automaker sukses mencuri perhatian pengunjung. Anda penasaran dengan line up terbaru mereka di sana? Berikut liputannya. Hai, halo Autoblitzer. Frankfurt Motor Show 2015 masih menyajikan penampilan spektakuler dari brand otomotif papan atas dunia. Setelah minggu lalu Anda menyaksikan aksi automaker Eropa, malam ini giliran brand otomotif Asia yang akan menunjukkan aksinya. Produsen otomotif Jepang memang masih mendominasi pasar otomotif dunia. Tak heran jika automaker asal negeri Sakura ini tampil all out di Frankfurt Motor Show 2015. Seperti global market leader Toyota yang menghadirkan generasi keempat Toyota Prius. Inilah model pertama yang dikembangkan berdasarkan platform baru Toyota New Global Architecture yang akan siap dipasarkan mulai awal tahun depan. Selain Toyota Prius, Toyota pun melihat peluang besar di segmen crossover dengan menghasilkan konsep mobil masa depannya Toyota CHR. Mobil ini merupakan hybrid crossover konsep yang siap memasuki tahap produksinya pada tahun 2016 mendatang. Divisi Premium Toyota Motor Corporation juga memperkenalkan large SUV konsep terbarunya, the 2016 Lexus RX. Lexus menyatakan bahwa fokus dari the new RX adalah kenyamanan dan juga kemewahan. Harga yang ditawarkan dari Lexus RX ini berkisar antara 40.000 pound sterling untuk varian 2.0 liter turbo dan 47.000 pound sterling untuk versi hybrid. Selain mobil konsepnya, Lexus juga memperkenalkan Lexus GSF yang menghadirkan kombinasi kemewahan sebuah sedan dengan performa sebuah sport coupe. Bermesin 5.0 liter V8 engine, the new Lexus GSF siap dipacu di jalan raya untuk Anda penggemar mobil yang powerful. Automaker asal Jepang lainnya yang tampil memukau pengunjung di Frankfurt Motor Show 2015 adalah Mazda. Dengan tetap mengedepankan Skyactiv teknologi terbaru serta fitur iActive Sense, Mazda pun menghadirkan Mazda Koero di Frankfurt kali ini. Mid-size 5-door crossover konsep ini
mengaplikasikan bahasa desain Mazda Kodo Design dan diprediksi akan menjadi penerus Mazda CX-9 di masa mendatang. Sedangkan Nissan hadir dengan konsep radikal. Inilah Nissan Grips konsep. Nissan Grips merepresentasikan bahasa desain baru dari konsep Nissan Z-Series sebelumnya. Nissan Grips disiapkan untuk mengisi segmen sports crossover yang diperuntukkan bagi kaum muda yang dinamis dan mengedepankan gaya hidupnya. Premium Division dari Nissan akhirnya menghadirkan final production dari Infiniti Q30. The Q30 hadir dengan 3 pilihan yaitu SE, Sport, dan juga seri Premium yang semuanya memiliki pilihan bahan bakar gasoline dan juga diesel engine. Untuk Blitzer masih dari Jepang, Suzuki pun memamerkan 2016 Suzuki Baleno. New Suzuki Baleno kini hadir dengan menggunakan teknologi mesin baru 1.0 liter turbocharged 3-cylinder engine yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 110 horsepower. Baleno tersedia dalam 2 pilihan transmisi, manual 5 percepatan, serta 6-speed automatic transmission. Auto Blitzer tak mau kalah dengan negara tetangganya Jepang. Produsen otomotif asal negeri ginseng Korea Hyundai juga ikut ambil bagian di event ini. Dengan menghadirkan generasi terbaru dari Hyundai i20. The new i20 ini akan menjadi senjata Hyundai Motorsport yang telah berpartisipasi di ajang 2050 World Rally Championship. Selain berpartisipasi di ajang World Rally Championship, Hyundai pun telah siap memasuki ajang balap ketahanan Le Mans dengan memperkenalkan Hyundai N 2025 Vision Gran Turismo Concept. Dilihat dari namanya, mobil ini sepertinya masih jauh dari realita, namun tetap menunjukkan spirit Hyundai untuk terjun di berbagai ajang motorsport. The sister company Kia juga menampilkan sosok SUV terbarunya, Kia Sportage. Generasi keempat Kia Sportage kini tampil dengan guratan bodi yang sangat agresif. Tenaganya berasal dari mesin 4 silinder terbaru turbocharged gasoline engine. Sebagai produk global, akankah ia menjejakkan kakinya di Indonesia? Kita tunggu saja. Untuk Blitzer, penampilan brand otomotif Asia tadi menjadi akhir penelusuran kita di Frankfurt Motor Show 2015. Nantikan petualangan dari ajang otomotif bergengsi dunia lainnya, tentu hanya di O-Blitz. Auto Blitzer, petualangan seru menjelajah alam liar Pulau Kalimantan bersama sahabat petualang New Daihatsu Terios terus melaju. Anda penasaran seperti apa kelanjutannya? Langsung saja kita bergabung bersama Terios 7 Wonder Borneo Wild Adventure. Hai, hello to Blitzer. Minggu lalu, Terios 7 Wonders Borneo Wild Adventure telah menempuh 4 etape yang membawa Anda ke sejumlah lokasi eksotis di Pulau Kalimantan. Malam ini kita lanjutkan perjalanan sejauh lebih dari 340 km dari Amuntai menuju Balikpapan.
Di etape kelima ini, Daihatsu Terios dibekali jantung pacu yang powerful sehingga mampu memberikan akselerasi cepat dan tetap menjaga kenyamanan seluruh penumpang. Rasa lelah yang menghinggapi rombongan seakan terbayar lunas saat mereka tiba di teritip Balikpapan, tepatnya di lokasi penangkaran buaya terbesar di Kalimantan. Petualangan kemudian dilanjutkan menuju Kabupaten Kutai Samarinda, di mana PT Astra Daihatsu Motor menunjukkan tanggung jawab sosialnya. Mulai dari pintar bersama Daihatsu, hijau bersama Daihatsu, hingga aksi sehat bersama Daihatsu. Tak hanya itu, 7 hewan kurban pun diserahkan oleh tim ekspedisi untuk menyambut Hari Raya Idul Adha. Untuk Blitzer, perjalanan di etape ke-6 masih menyuguhkan medan jalan yang rusak sehingga membutuhkan waktu hingga belasan jam untuk tiba di Taman Nasional Kutai. Destinasi ini dipilih tak lain guna menikmati eksotika kayu ulin raksasa yang berusia lebih dari 1000 tahun. Berada di kawasan Kutai tak lengkap rasanya bila Anda tidak mengunjungi Desa Budaya Pampang dan berjumpa dengan suku Dayak Kenyah yang masih menjunjung tinggi pola hidup tradisional. Untuk Blitzer, puas menikmati ragam budaya suku Dayak Kenyah, tim ekspedisi pun bergegas menuju Maldiven van Borneo, Maratua di Kepulauan Derawan. Di sana, tim ekspedisi telah disambut oleh siswa-siswi SD 03 Maratua, di mana PT Astra Daihatsu Motor kembali mendonasikan 1000 buku serta perlengkapan penunjang kegiatan belajar mengajar di sana. Kemudian rombongan menyambangi penangkaran penyu binaan Daihatsu sebagai salah satu wujud hijau bersama Daihatsu. Tak lupa, rombongan pun menikmati surga alam di kepulauan ini yang menghadirkan ragam fauna unik hingga keindahan panorama bawah laut Maratua. Terios Seven Wonder keempat pada tahun 2015 mengambil tema Borneo Wild Adventure. Sesuai dengan konsepnya, kami memilih Kalimantan sebagai tujuan atau destinasi untuk penjelajahan. Di sini, teman-teman jurnalis dan blogger membuktikan sekali lagi ketangguhan Terios untuk segala medan. Di Kalimantan sendiri, jalan yang dilalui luar biasa ekstrimnya, ditambah dengan wild karena asap juga mengganggu perjalanan, tetapi semuanya bisa dilalui dengan aman, nyaman bersama dengan Terios. Kami berharap penjelajahan Terios di Kalimantan sekali lagi membuktikan ketangguhan Terios sebagai kendaraan yang bisa menjelajah segala medan. Terios Seven Wonders saya pikir harus dipertahankan dan justru harus ditingkatkan untuk lebih memperkenalkan Indonesia ke dunia luar. Untuk Blitzer, lewat perjalanan panjang ini, sahabat petualang Daihatsu Terios kembali membuktikan performa berkendara, kenyamanan, dan keamanan yang konsisten lebih dari 2000 km dari Palangkaraya hingga tiba di Maratua, Kepulauan Derawan. Auto Blitzer, tantangan di jalur lintas Sumatera tidak menjadi hambatan bagi para pencinta Land Rover untuk memenuhi misinya menuju Bumi Belitung. Anda ingin tahu kegiatan menarik apa saja yang mereka lakukan selama perjalanan ini? Temukan jawabannya dalam Discover Belitung with Land Rover Club Indonesia. Auto Blitzer, Land Rover Club Indonesia kembali mengajak Anda berpetualang sambil menikmati pesona alam Indonesia. Kali ini, negeri Laskar Pelangi di Belitung menjadi tujuan utama petualangan bertajuk Discover Belitung ini.
Touring tahunan LRCI adalah menu yang selalu kita lakukan, mengunjungi daerah-daerah yang indah-indah ya, sesuai dengan motonya cinta lingkungan, cinta sesama, dan cinta alam Indonesia. Kali ini destinasi kita adalah ke Belitung. Touring tahunan ini diikuti oleh 23 kendaraan dengan total peserta 74 peserta. Kita melakukan perjalanan sejauh 3.000 km dari Jakarta, 2 hari perjalanan dengan menyeberangi 3 kali feri. Kita akhirnya sampai di Belitung dan mengadakan kegiatan bakti sosial, kunjungan ke Panti Jompo, Anak Yatim Piatu, juga kaum duafa dengan menyalurkan bantuan-bantuan yang diserahkan oleh para sponsor yang mendukung acara kami. Tujuan touring tahunan kami ini tentunya selain menikmati alam Indonesia, juga memperkenalkan keindahan alam Indonesia kepada anak-anak kami, pada keluarga, dan juga harapan kami adalah kegiatan-kegiatan ini dapat diikuti oleh klub otomotif lain karena kami merupakan klub otomotif pertama yang mencapai Belitung dengan membawa rombongan yang sebesar ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi para anggota yang telah mengikuti touring ini dengan tertib dan menikmati perjalanan dengan baik. Discover Belitung Grand Touring LRCI tahun 2015 adalah yang ke-14. Kali ini melintasi perjalanan dari meeting point kita ada di Pelabuhan Merak, lalu kita menyeberang sampai ke Bakahuni. Dari Bakahuni kita bermalam di Batu Raja, Sumatera Selatan. Dari sana paginya berangkat ke Tanjung Api-Api untuk langsung nyebrang ke Bangka sampai kita ke Pelabuhan Tanjung Balam yang akan menyeberangi untuk sampai ke Belitung, tujuan utama dari Grand Touring ini. Setelah kita menghabiskan seluruh objek-objek yang ada di Belitung, kita akan kembali dari Belitung ke Jakarta. Nah, untuk Blitzer, demikianlah perjalanan wisata kita dalam petualangan Discover Belitung. Blitz Update malam hari ini akan menghadirkan beragam informasi menarik seputar dunia otomotif nasional. Dalam 2 hari ini Suzuki kembali bertemu dengan rekan-rekan media jurnalis. Kami memperkenalkan produk kami yang terbaru yaitu New Suzuki R3. Dengan adanya test drive ini, rekan-rekan jurnalis dapat membuktikan seperti apa sih amannya, mewahnya, iritnya, dan nyamannya New R3 ini. Pada acara kali ini kami juga memilih daerah Cirebon, salah satu daerah yang mempunyai kebudayaan yang sangat menarik. Juga ini sangat related dengan produk kita yaitu Suzuki R3, di mana ini adalah produk dalam negeri yang kita ciptakan, yang kita buat dari karya anak bangsa. Yang kedua adalah dari sisi perjalanan. Di sini kita menikmati jalan terbaru yaitu adanya tol Cipali, sehingga kita dapat merasakan kenyamanan dalam perjalanan yang cukup jauh serta keiritan dari suatu produk R3 ini. Sehingga mobil ini bisa menjawab apa yang dibutuhkan suatu keluarga dalam suatu perjalanan. Dan ini adalah suatu tantangan bagi produsen dapat memberikan yang terbaik bagi konsumen, dan R3 membuktikan akan hal tersebut. Acara road safety kali ini kita sebutkan dengan tema tunjukin safety-mu, ban aman, Anda nyaman. Artinya di sini adalah kita bekerja sama dengan One Station sebagai partner kita dalam melakukan pengecekan daripada ban itu sendiri. Dalam hal ini kita melakukan fill up with air dan One Station mengadakan beberapa servis lain seperti spuring dan balancing, dan ini adalah kelanjutan daripada program kita bulan Desember tahun lalu kita lakukan bersama-sama dengan One Station. Kita mengadakan yang namanya Tire and Wheel Alignment Service
service. Pada saat itu kita mendapatkan sertifikat dari TÜV Rheinland, International Certificate Body. Saya rasa ini adalah suatu kelanjutan yang positif untuk Michelin dan juga untuk pengguna daripada ban di Indonesia, terutama generasi muda. Autoblitzer, gelaran akbar di 8 Autoblitz Indonesia Classic Car Show 2015 masih menyisakan begitu banyak cerita menarik untuk kita telusuri kembali. Dan malam hari ini tim Autoblitz Media Synergy akan membawa Anda menelusuri berbagai area menarik lainnya at the biggest and the largest Classic Car Show in Southeast Asia. Hai, hello classic car enthusiast. Penelusuran warisan sejarah otomotif dunia di ajang The 8 Autoblitz Indonesia Classic Car Show 2015 masih terus berlanjut. Come and join us and celebrate all about the classic culture at the biggest and the largest classic car show in Southeast Asia. Minggu lalu, Anda telah kami ajak untuk ikut merayakan berbagai selebrasi mobil-mobil ikonik dunia yang turut menyemarakan pameran mobil klasik dan terlengkap se-Asia Tenggara ini. Dan malam ini, saatnya kita menelusuri setiap area fantastis lainnya, dimulai dari area street rod. Street rod sendiri merupakan gaya custom modifikasi yang berkembang di Amerika mulai tahun 60-an. Saat ini street rod dikenal sebagai fenomena yang berbeda dari aliran pendahulunya hot rod. Di area ini berbagai mobil American Classic dengan mesin berkapasitas besar tampil apik dengan gaya modifikasi street rod. Mewakili area street rod diantaranya adalah Ford Maverick Coupe lansiran tahun 1972 dan Chevy Bel Air yang diproduksi pada tahun 1955. Kemudian Ford Falcon Futura lansiran tahun 1963 menjadi street rod berikutnya. Dengan tampilan eksterior berwarna hijau metallic, Ford Falcon Futura ini pada masanya begitu diminati berkat rekayasa teknik mesin yang agresif namun irit bahan bakarnya. Dan di ajang ini ia pun sukses meraih gelar The Most Eye-Catching Street Rod. Tampil selanjutnya di area street rod, inilah Chevy Impala buatan tahun 1971. Hasil restorasi apik dari Chevy Impala ini memang sangat mengagumkan. Tak tanggung-tanggung, selain sektor mesin yang dipercantik, suspensi Chevy ini juga menganut sistem air suspension sehingga daya tariknya lebih menawan. Itulah sebabnya gelar The Best Street Rod berhasil ia rebut. Autoblitzer untuk Anda yang berjiwa maskulin, area All Pickup Never Die masih menampilkan kegagahan American Iconic Pickup dengan hasil restorasi apik. Hadir mewakili area ini adalah Chevy Pickup Truck yang telah direstorasi secara custom guna tampil di ajang bergengsi ini. Pickup truck ini merupakan seri Chevrolet Advanced Design yang diproduksi pada tahun 1953. Selain Chevy Pickup Custom, Ford F-Series generasi kedua buatan tahun 1955 juga tampil di area All Pickup Never Die. Sebagai generasi lanjutan, Ford F100 V8 Custom ini menampilkan berbagai penyempurnaan khususnya di bagian sasis, engine, dan kapasitas angkut yang lebih besar. Gelar The Most Eye-Catching All Pickup Never Die tentunya pantas ia raih. Penampilan selanjutnya sukses ditunjukkan oleh Ford F-Series generasi pertama atau yang dikenal dengan sebutan Ford Marmon, produksi tahun 1948.
kualitas restorasinya seolah membangkitkan kembali kejayaannya sebagai salah satu transformasi desain post-sport milik Ford dan layak untuk meraih gelar prestisius The Best All Pickup Never Die. Untuk Blitzer, kita menyelinap di area berikutnya. Anda dapat melihat barisan mobil tangguh berdarah Jepang di area Amazing FJ. Nampak di area ini deretan Toyota FJ tangguh dari berbagai tahun produksi. Mulai dari Toyota FJ40 Canvas kelahiran tahun 1971 ini milik klasik entusias asal Surabaya. Penampilan atraktifnya masih belum mampu mengalahkan dua kakaknya yang lebih tua. Yang pertama adalah Toyota FJ40 Hardtop produksi tahun 1968, hasil restorasi seorang builder asal Semarang. Mobil ini sukses mencuri gelar The Most Eye-Catching Amazing FJ dengan kualitas restorasi brilian yang seolah mengembalikannya pada masa keemasannya dahulu. Builder Semarang yang sama juga membangkitkan kembali Toyota FJ25 Canvas lansiran tahun 1959. Restorasi total mobil ini dapat Anda saksikan lewat penampilan mesin layaknya orisinal hingga aplikasi new but old stock pada atap penutupnya. Satu hal lagi, restorasi undercarriage sempurna ini juga mengantarkannya meraih gelar The Best Amazing FJ. Nah, untuk Blitzer, demikianlah sebagian permata mobil klasik yang turut meramaikan pameran mobil klasik terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara. Simpan rasa penasaran Anda dan saksikan penelusuran lengkap berikutnya minggu depan masih dari lantai The 8 Auto Blitz Indonesia Classic Car Show 2015, tentu hanya di O-Blitz. Auto Blitzer, 30 menit sudah ragam informasi terhangat seputar dunia otomotif dunia telah kami hadirkan untuk Anda. Akhirnya, CDC dan seluruh pendukung The First Autotainment Lifestyle and Classic Channel O-Blitz mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi minggu depan, Rabu malam pukul 22.30. Selamat malam.